kita sempat turun sampai berapa puluhan persen kan, sampai sekarang kok agak mulai stagnan gitu. Mhm. Kita perlu evaluasi program pemerintah yang udah jalan sama Mhm. layanannya. Program baru, apakah akan nantinya malah menghambat atau gimana kayak gitu. Itu yang jadi muncul di benak. Be tapi Mm-mm. sejauh ini kalau untuk, program pemerintah yang tadi itu yang genting itu apakah udah ada, apa ya, progres yang di-report kepada khalayak itu progresnya seperti apa? Apakah ada kemajuan atau Oke, bagaimana itu oke. apakah ada atau tidak? Kita akan melanjutkan pembicaraan kita ya, karena memang Mm-mm. topik ini bumil, sehat cegah stunting ini emang menarik banget sih untuk Mm-mm. dibahas, ya nggak Oke, sih? oke. Iya, Mhm. betul-betul. Kemudian juga, menarik juga dari survei, SSGI ya. Mm-mm. Jadi angka stunting itu kan 21,6 persen kalau nggak salah di tahun 2022 ya. Mm-mm. Iya, Dan betul. kalau boleh tahu kalau sekarang itu sudah menurun belum sih angka stunting di Indonesia? Kalau berdasarkan apa yang ada, kemarin itu sempat muncul berita pernyataan dari Deputi BKKBN itu Mhm. menyampaikan bahwa angka stunting itu ternyata turun, tapi hanya 0,1%. Oke, Ya, jadi sedikit banget. sekarang turunnya cuma di 0,1. Mm-mm. Jadi 21,5 ya? Iya betul, Oke. 21,5%, dan itu masih jauh sih dari targetnya nasional gitu ya. Karena kan Mhm. nasional pemerintah itu pengen stunting kita kalau bisa mencapai 14%. Karena Turunnya. kalau anjuran WHO itu bilangnya stunting itu nggak boleh lebih dari 20%, kayak Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Cuman kalau misalnya dilihat sih, kalau pemerintah sih pengennya kayak di per tahun Mhm. itu Mhm. kalau bisa ada penurunan 3,8% kayak gitu. Oke. Apakah Hmm. tahun ini tercapai 3,8% itu? Nah, kita masih belum tahu ya. Nanti kita coba lihat ya. Kalau misalnya Mmm. di perdataan terbarunya itu kan masih di 21,5 ya sekarang ya. Mhm. Mhm. Turunnya nggak drastis banget kayak gitu. Belum ada update baru lagi berarti ya? Iya, masih kita menunggu juga sih untuk data yang terbaru. Mungkin di laporan 2024 akan kita bisa tahu di tahun depan. Oke, menarik banget. Nah, terkait stunting ya, kenapa sih bisa ada stunting gitu? Dalam artian kalau di Indonesia, ada nggak sih faktor-faktor tertentu, Mm-mm. di luar, internal, dalam artian di luar dari faktor gizi atau mungkin nutrisi yang harus dipenuhi oleh seorang ibu bumil gitu ya? Apakah ada faktor eksternal yang bisa mempengaruhi, si bumil ini nanti bisa kena stunting loh karena ada faktor eksternal tersebut, Oh, gitu? oke. Sebenarnya banyak sih, Mbak. Kalau misalnya Mhm. di dalam konteksnya kita di Indonesia sekarang ya, kalau misalnya kita Mhm. lihat di wilayah kita, mungkin Mbak dengan melihat kondisi kita sekarang, Mhm. faktor permasalahan yang muncul kan yang paling sering di-highlight itu kan sosial ekonomi ya. Iya, Sosial betul. ekonomi juga bisa mempengaruhi bagaimana kemampuan seseorang atau Mhm. dalam Mhm. rumah tangga itu untuk bisa mengakses Mhm. mengakses eh, ANC atau mengakses kesehatan dan Mhm. lain-lain kayak gitu. Karena kan kalau misalnya dari studi sih kesenjangan Mhm. antara orang-orang yang punya dan mungkin yang kurang gitu ya, atau Mhm. misalnya middle to low ekonomi kayak gitu, itu beda jauh kayak gitu. Itu juga ngaruhnya ke tingkat educational levelnya juga gitu. Heeh. Heeh. Nanti educational levelnya kayak gimana, itu akan juga berdampak ke bagaimana seorang ibu atau sebuah keluarga itu bisa memperoleh informasi dengan baik kayak Mhm. gitu. Mhm. Informasi mana sih yang tepat, yang salah tuh yang mana, yang benar itu yang mana, terus mana Mhm. yang perlu dihindari kayak gitu. Terus juga kalau ngomongin soal faktor eksternal di Indonesia itu, ini ini disclaimer juga setahu saya gitu ya, Mhm. Mhm. sebaca-baca saya dan juga cari-cari saya di jurnal juga, memang Indonesia kan sebenarnya negara negara kepulauan, ya kan, Kepulauan, negara betul. kepulauan. Dan yang kita tahu bahwa fokus-fokus pembangunan infrastruktur apa segala macam tuh kebanyakan tuh berpusat di Jawa dan Bali karena padat Iya. populasi kayak gitu Mhm. kan. Mhm. Dan bahkan ada studi yang terbaru, populasi penduduk Jawa tuh melebihi populasinya di UK kayak gitu. Tapi intinya Oke. padat banget gila gitu. Mhm. Makanya saking padatnya itu, kalau misalnya pemerintah ada program apa-apa, posibilitas terbesar yang untuk merasakan program itu Mhm. biasanya Mhm. wilayah-wilayah yang seperti itu. Mhm. Gitu. Mhm. Nah, sedangkan di wilayah-wilayah lain, kalau misalnya kita bisa lihat dari data, sambil bandingin data SKI yang 2023 juga, wilayah-wilayah yang terpapar oleh stunting itu biasanya juga tinggi di wilayah-wilayah yang perdesaan.
Oke. kayak gitu. Pedesaan yang akses untuk infrastruktur kesehatan tuh jauh kayak gitu. Kayak di beberapa wilayah, dan kalau misalnya saya nggak salah tuh di data SKI 2023, severely stunting Mhm, itu persentasenya yang dari usia 0 sampai 23 mhm. bulan itu bisa mencapai 20,7% di Papua, Papua Pegunungan. Di Papua, Jadi oke. daerah-daerah yang ibaratnya mungkin agak jauh ya, Heeh, sebutannya agak aksesnya jauh ya? dari akses dan pembangunannya lah, Mhm, sebutnya mhm. kayak gitu, itu juga ngaruhnya ke sana. Mhm, mhm. Apalagi kalau misalnya nakes kita tuh di Oh pemerataannya iya, juga mungkin bisa jadi nggak semerata itu gitu. Karena iya, kan bisa jadi beberapa nakes itu memilih tempat yang dia mau melayani di health service atau pelayanan rumah sakit di mana kan kayak gitu. benar, benar, benar. Nah, sedangkan sedata yang kita bisa cari mungkin bisa dilihat juga di SISDMK kayak gitu. Itu Mhm, website melihat jumlah nakes berapa banyak sih persebarannya kayak gitu. mhm. Itu kebanyakan lebih banyak tersebarnya tuh di Jawa juga kayak gitu Jawa, dibandingkan wilayah-wilayah luar. mhm. Nah, makanya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nih di satu wilayah yang agak terpencil di mana kayak gitu. Udahlah aksesnya sulit, Nggak tenaga. terus ya programnya juga mungkin nggak banyak yang nyampai, Mhm, kesulitan komunikasi atau perbedaan cara pemahaman karena tingkat pendidikan, itu mhm. juga nanti ngaruhnya ke cara mereka bisa memahami bahwa stunting ini baik atau buruk, informasinya nyampe atau enggak, kayak gitu. Oke, iya. Makanya bisa ngaruhnya sampai ke sana sejauh itu, gitu. Oke, berarti kalau kalau gitu bisa disimpulkan Mhm, yang kiranya jauh dari akses, kemudian ya let's say di daerah gitu ya, di daerah mhm. atau di desa gitu ya, itu lebih banyak angka stunting ya? Iya, nggak menutup kemungkinan kalau Hmm, misalnya kita lihat dari data SKI itu seperti itu gitu, data SKI. hmm. Tapi bukan berarti Jawa dan Bali itu juga terlepas dari angka stunting, nggak menutup Oke, kemungkinan. hmm. Karena mungkin ada di beberapa, karena kan kita ada wilayah kabupaten dan kota kayak gitu Iya, kan. heeh, Dan biasanya kecenderungan wilayah kabupaten yang lokasinya mhm, lebih jauh mhm, untuk jarak tempuhnya ke tempat akses kesehatan kayak puskesmas mhm, atau mhm, apa mhm. kayak gitu, itu juga bisa menjadi salah satu indikator risiko Oke. kayak gitu. Oke, nah, kemudian aku sempet dengar ada kata-kata stunted gitu kan, itu Mhm. bedanya apa sih sama stunting? Oh, oke Antara oke. stunting dan juga stunted gitu? Oke. Stunting dan stunted ya gitu. Mhm, betul. Kalau misalnya stunted, Mhm, stunted itu mengindikasikan tuh seseorang itu pendek. Nah, mhm, stunting kalau by definition itu kan sebenarnya karakteristik dari seseorang yang mengalami eh, perlambatan untuk mhm. perkembangan kognitifnya Oke, seperti itu dan juga pertumbuhannya itu heeh, jadi pelan kayak mhm, gitu. Nah, berbeda dengan stunted, stunted itu yang orangnya mungkin notabene cuman pendek aja, mhm, belum mhm. tentu mengalami perlambatan perkembangan itu. Oke, Kognitifnya, pertumbuhannya, mungkin mhm, secara tinggi, secara stratur, secara postur tubuh, itu mungkin dia mungkin masih lebih lebih kurang gitu dibandingkan normalnya, kalau mhm, dibandingin berdasarkan usia kayak gitu ya. heeh. Tapi secara kemampuan dia masih seperti anak-anak pada umumnya. Oke, oke. Berarti bukan berarti dia stunted, dia terkena stunting Iya, ya? belum tentu, heeh. Tapi kalau yang kena stunting mungkin aja dia stunted. Iya, betul. Mhm, Nah, mhm. kalau misalnya di cara kita untuk mengetahui orang itu stunting atau enggak, sebenarnya itu Mhm. WHO punya indikator kalau misalnya untuk anak yang Nah itu dia. lahir, Betul, betul. itu ada standar ukurnya. Biasanya mereka pakai PB per U. PB per U itu panjang badan per umur. Nah, Oke. biasanya itu kita lihat panjang badan berdasarkan usianya, apakah itu sesuai dengan kriterianya. Jadi itu WHO udah kasih chart gitu kan. Terus kita cuma tinggal nitik ini. Oh, di bulan ini pas diukur dia tuh ternyata tingginya segini gitu. Mhm, Apakah mhm. dia di luar zona itu atau enggak? Mhm. Nah, klasifikasinya kalau misalnya dari WHO itu adalah apabila seorang anak gitu ya, itu di bawah -2 standar deviasi atau Oke. di bawah zona merah gitu ya, Mhm. itu biasanya berindikasi risiko stunting. Kayak Oke. gitu. Nah, kalau di Indonesia, itu kita mengadopsi itu juga melalui buku Posyandu. Jadi kalau Mmm. mungkin nanti Fatria hamil, punya anak gitu, nanti pasti punya bukunya gitu. Oke. Bukunya Mhm, mhm. buku untuk ke Posyandu untuk mantengin pertumbuhan anaknya.
kayak gitu. Jadi itu bisa ngebantu kita, oh anak saya ternyata selama ini pertumbuhannya sesuai atau belum ya, kayak gitu. Apakah dia masuk Hmm. area hijau, Mhm. atau area kuning, atau area merah, kayak Oke, berarti gitu. udah ada ini juga ya, ibaratnya panduan lah, istilah kayak gitu ya, di Betul, setiap posyandu-posyandu yang ada. untuk mantengin apakah Mhm. anak saya tuh berisiko stunting atau enggak ya, kayak Jadi gitu-gitu. seorang ibu juga nanti ketika mungkin disosialisasikan dengan posyandu seperti apa, A, B, C, si ibu ini juga bisa monitoring sendiri gitu Betul kan betul, jatuhnya. Mhm. cuman, mmm, mungkin ini yang masih jadi PR ya, kalau misalnya kita ngarah balik lagi, Mhm. kenapa alasan stunting turunnya stagnan banget gitu Iya, ya, kok nggak heeh. bisa signifikan itu. Heeh. Kalau Kenapa misalnya sih? dari apa yang saya baca, referensi-referensi kayak gitu, memang ada munculnya sebuah kesenjangan Mhm. atau mungkin apa ya disebutnya, eee, kejenuhan mungkin atau saya kurang tahu bahasa tepatnya apa. Mhm. Tapi, mmm, ketik eee, program layanan kita yang dulunya mungkin stunting kita bisa sempat turun nih dari kalau di tahun-tahun sebelumnya kita sempat turun sampai berapa puluhan persen kan, sampai sekarang kok agak mulai stagnan gitu. Mhm. Berarti kita tuh kalau misalnya saya lihat ya, itu kita perlu evaluasi program pemerintah yang udah jalan sama Mhm. layanannya. Kira-kira Mhm. macetnya tuh di mana? Oke. Kayak gitu. Kadang bisa jadi program ANC, bisa jadi ibu-ibunya tuh nggak datang ANC, udah Mhm. dilayanin tuh, Padahal udah diusia digalakan tuh, juga masa digalakkan juga sosialisasinya. tuh, tapi ternyata nggak dijalanin ANC Mhm. karena merasa itu nggak penting. Mhm. Atau bisa jadi kemampuan atau upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah itu menimbulkan miskomunikasi, bisa jadi Bisa jadi. kepada masyarakat-masyarakat. Mhm. Jadi yang mungkin yang pemerintah awalnya mau nyampein A dan itu benar gitu ya. Mhm. Tapi ketika nyampe di kupingnya masyarakat tuh dengarnya kayak B Mhm. gitu. Jadi mungkin secara tidak langsung di dalam kacamatannya masyarakat itu less concerning, kayak kurang Mhm. mengkhawatirkan aja gitu kayak Mhm. enggak ah, kadang kan kalau misalnya kita ketemu orang yang belum terpapar banyak edukasi, terus misalnya contoh sederhana. Kayak misalnya ketika Mbak tahu orang tuanya Mbak sakit, tapi orang tuanya Mbak ngeles gitu, "Enggak sakit, masih sehat kok, bisa Masuk jalan, angin masih doang jalan terus." Iya, paling. masuk angin. Nah, itu sama Mhm. seperti itu. Jadi itu yang cenderung kebanyakan ditemukan di, Oke. Masyarakat masyarakat kita. kita, betul. Dan itu yang jadi bikin, apa ya, eee, kenapa ya, itu jadi perlu dipertanyakan apakah program untuk menanggulangi stunting itu perlu dievaluasi lagi, masalahnya di mana. Bahkan kalau misalnya Oke. Mbak tahu, BKKBN itu sempet sempet ngajuin program baru-baru ini. Mhm. Di Mhm. Desember itu Baru banget dong. di Desember itu serentak BKKBN launching Genting. Genting itu program untuk mencegah stunting, Mhm. tapi dengan melibatkan komunitas. Jadi yang Oke. awalnya itu kan mungkin mereka ada layanan LC Meal, seingat saya itu elektronik kesehatan ibu hamil yang punya pemerintah. Itu basically untuk mendampingi ibu untuk persiapan kehamilannya dari Heeh, masa heeh. catin sampai luarannya. Mhm. Nah, kalau itu kan berarti kan fokusnya ke ibunya Iya. sama anaknya gitu. Mhm. Mhm. Tapi kalau misalnya si Genting itu melibatkan orang-orang luarnya, Mhm. komunitasnya. Jadi basically kayak ada orang tua asuh yang ditawarkan untuk mau nggak kamu kalau ini sebaca saya ya, mau nggak kamu merawat kayak anak orang lain gitu untuk dirawat buat bisa terpenuhi gizinya. Gizinya. Basically kayak gitu kan. Cuman itu sebenarnya menimbulkan pertanyaan juga sih, kayak aku Mhm. pribadi jadi bertanya-tanya gitu. Emang apakah akan banyak ya gitu orang-orang yang Yang mau. mau betul, itu kan menjadi pertanyaan baru kan. Mhm. Sebenarnya Genting ini, itu apakah jadi program yang benar-benar bisa membantu membantu melancarkan, membantu menekan angka stunting, atau malah itu justru malah menghambat, Mhm. kayak gitu. Karena kan biasanya program baru, entar birokrat baru lagi, apa yang baru lagi, jadi kadang kan ribet ya, dan Indonesia sudah Iya. cukup dengan masalah-masalah itu ya, kayak gitu. Birokrasi sudah cukup. Jadi apakah pertanyaannya lebih ke program baru, apakah akan nantinya malah menghambat atau gimana, kayak gitu. Itu yang jadi muncul di benak. Be tapi Mhm. sejauh ini kalau untuk, program pemerintah yang tadi itu yang genting itu apakah udah ada, apa ya, progres yang di-report kepada khalayak itu progresnya seperti apa? Apakah ada kemajuan atau Oke bagaimana itu oke. apakah ada atau tidak? Kalau sejauh ini sih masih, munculnya di kumparan-kumparan berita gitu ya, Mhm. sama di news
launching apa semacam. Dan kebetulan karena masih baru, Mm-mm. masih baru dari Desember juga, jadi kayaknya kita masih belum bisa ngelihat reportnya secara langsung Mm-mm. gitu. Cuma memang sempat sudah ada keserentakan di Euphoria untuk pelaksanaan kegiatan itu gitu. Cuman kalau Oke. misalnya kita bisa tahu, oh udah berjalan apa belum ya, kira-kira gitu ya. Atau kira-kira berapa banyak mungkin ya Mm-mm. komunitas yang mau memberi diri, atau mungkin akan seperti apa nanti ke Mm-mm. depannya. Mm-mm. Itu kemungkinan besar akan bisa kita lihatnya itu pas di tahun depan Iya, gitu. ya. Karena kan biasa progres yang modelan gede ini ya hitungannya itu nggak bisa dilihat dalam waktu cepat kan kayak Iya, gitu. betul sih. Nah, dari apa yang tadi Mas Ren juga mention ya, nggak tahu nih apakah masyarakatnya itu aware atau tidak, apakah melek atau tidak, walaupun mungkin pemerintahnya juga udah ngasih tahu ya, sosialisasiin sedemikian mungkin gitu. Berarti bisa dibilang juga usaha penurunan angka stunting di Indonesia juga harus dari kedua belah pihak ya. Maksudnya nggak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat bisa menerima itu dalam artian Mm, bisa melaksanakan dengan baik juga terkait programnya kayak gitu ya. Berarti. betul, betul. Jadi biar eh, pemerintah udah berusaha payah nih kayak gitu Mhm. kan. Tapi untuk masyarakat itu juga perlu ngeh gitu. Mhm mhm. Untuk ngeh apa? Jadi kan sebenarnya kita membangun awareness juga ya. Iya iya, betul. Bu, kondisi ibu tuh penting loh gitu. Mhm mhm. Mesti sehat Mhm gitu. mhm. Nggak boleh kekurangan gizi bu kayak gitu. Karena kalau misalnya kekurangan gizi nanti anaknya dedeknya juga berisiko kekurangan gizi. Iya. Nah, mungkin yang jadi perlu ditekankan adalah untuk masa depannya anaknya sih Bu, kayak gitu. Mhm Karena kalau mhm. sayang ya kalau misalnya anaknya terindikasi stunting, itu kan nanti ngaruh ke long term efeknya itu tadi ya. Iya, Masa betul, depan heeh. anaknya itu Mhm. bisa jadi apa ya sebetulnya, mungkin bisa jadi taruhannya lah kayak gitu kan, Iya iya iya. kalau ekstrimnya kayak Mhm gitu. mhm. Karena memang sesignifikan itu pengaruh dari bagaimana seseorang yang terkena stunting dengan masa depannya, itu kan jadi concerning banget kan kayak gitu. Oke oke. Mungkin kalau udah di-mention kayak gitu baru ibunya mikir 2 kali kali ya, untuk lebih Iya, ngedengerin apa kata. harapannya ya kayak Mhm gitu mhm. dan bisa dimulai dengan makan-makan yang sehat juga kayak gitu. Iya, dan diharapkan juga sih sosialisasinya itu juga nyampe ke apa ya, unit-unit kecil yang bisa nyentuh masyarakat sih. Ya salah satunya mungkin Betul. posyandu yang kiranya bisa langsung bersentuhan langsung sama masyarakat gitu kan ya. Gitu Betul. sih karena ya kita tahu sendiri akses tadi yang udah di-mention juga akses juga sedikit sulit di beberapa daerah mungkin ya. Terus nakes juga belum tersebar dengan merata walaupun mungkin bisa dibilang Mhm, lulusan nakes tuh cukup banyak cuman ya itu tadi betul. lagi-lagi semuanya berpusat di Jawa gitu ya Iya, Jawa Bali gitu dan belum ke banyak daerah seperti itu. Nah mhm, kalau stunting tuh mhm. eh, gen dari orang tua tuh ngaruh gak sih? Oh, Atau oke. hanya ya udah karena nutrisi sama eksternal tadi? Oke. Mmm, apakah genetik bisa mempengaruhi output seseorang kena stunting lagi gitu ya, Iya, basically gitu. iya. Kalau ngomongin genetik, ada kemungkinan itu bisa diturunkan, tapi bukan berarti ketika orang ini misalnya orang tuanya stunting nih kayak gitu, Mhm. anaknya itu juga akan langsung kena stunting, enggak selalu sih. Bisa jadi, ketika orang tuanya stunting misalnya, tapi anaknya itu lahirnya sehat. Karena Oke, sebenarnya key point-nya itu adalah asupan makannya orang tuanya. oke. Jadi faktor internal yang mungkin kayak genetik yang Mbak sebut itu tadi sebenarnya tuh Mhm. lebih besar dipengaruhi lingkungan untuk seseorang itu bisa tumbuh sehat dibandingkan faktor internalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini orang tuanya mungkin udah stunting atau Mhm. apa gitu kan, terus pas nikah, misalnya punya riwayat stunting atau apa, nikah, hamil, dia memasuki masa dia tuh nggak makan banyak lagi, Mhm mhm. nutrisinya mungkin nggak banyak gitu, Mhm. anggaplah kayak gitu ya gitu. Mhm. Nah, itu akan memperbesar lagi risiko anak itu pasti kena stunting gitu. Jadi risk-nya itu mungkin lebih gede dibandingkan sebelumnya, Oke. kayak gitu. Jadi, akan lebih baik sih sebenarnya yang jadi fokus perhatiannya masyarakat, itu bukan semerta-merta kayak, "Oh genetik nih, oh kenapa stunting gara-gara genetik nih," atau, "Oh aku gemuk, pola hidup tuh kayak gini gara-gara genetik," nggak selalu Mhm. gitu. Karena yang lebih besar mempengaruhi itu adalah kebiasaan makan, pola hidup, lifestyle, itu yang lebih pengaruh besar gitu Oh, oke untuk oke. ya untuk kesehatannya. Bumil, Ya untuk kesehatan kesehatan bumil bumil lah dan ya, kalau juga dalam konteks ini bumil juga ya. ya bumil dan juga anaknya gitu yang sedang dikandung seperti Mhm, itu. Nah, tapi kalau
ini tiba-tiba terbesit aja gitu ya. Heeh. Menjadi bumil tuh bukan berarti males olahraga dong. Iya gak Iya sih? betul. Maksudnya dalam artian pasti ada beberapa anjuran juga gak sih untuk menyeimbangkan Mhm. balance life balance lah kayak gitu untuk olahraga juga. Tapi pasti nggak berat kan untuk olahraga bumil tuh? Oh, oke, ini menarik. Jadi sebenarnya kalau kesehatan tuh gini, kalau misalnya kalian kan sering ngeliat kayak orang bumil, jadi kayak seolah-olah tuh dia banyak di-privilege-in ya kan, Iya ngidam, apa. untuk tidak Iya apa-apa. betul, Heeh, di-privilege kayak aku hamil gitu, nggak mau ngapa-ngapain kayak mager gitu, gitu. gitu kan. Tapi justru sebenarnya kalau bisa tuh masih bisa beraktivitas, Mm-mm, aktivitasnya semoderat aja gitu, mm-mm, dalam batasnya aja gitu, sepantasnya aja, sewajarnya aja gitu. Nggak mm-mm. usah beraktivitas yang benar-benar sangat memberatkan kayak gitu. Mungkin aktivitas yang masih jalan kemana bolak-balik kayak gitu, exercise ringan. Kalau Mm. misalkan di ini ada ini ya, kelas yoga untuk bumil, itu kan ada tuh. Ah, ya, ya, ya. Kayak gitu-gitu nggak apa-apa kayak gitu. Karena justru kalau misalnya pregnant woman atau ibu hamilnya itu melakukan olahraga, Mm. itu bikin ibunya tuh lebih mudah untuk memanage pertumbuhan gestational weight gain-nya. Oke. Jadi Dan, pertumbuhan mm, berat badan massa janin selama kehamilan mm. itu lebih bisa terjaga, polanya lebih bisa teratur gitu. Karena kalau misalnya kita cuma modalnya makan, terus nggak usah gerak deh, apa Yang segala penting macam, nutrisi misalnya terpenuhi, tapi dia nggak terpenuhi. olahraga gitu misal. Itu kan case-nya adalah, apakah pertanyaannya menjadi muncul kan, Mm-mm, kira-kira matoknya itu pas dia lahiran trimester 3 mm-mm, berat badannya lebih atau mm-mm, enggak? Itu kan jadi mm, pertanyaannya kan, karena kan mm-mm, ngaruhnya nanti ke proses lahirnya juga dan juga untuk keluaran janinnya kayak gitu. iya. Makanya yang seperti yang mungkin sebelumnya saya sempat sebutkan, ketika ibu yang sebelum masa kehamilan, status gizinya itu berpengaruh besar untuk semasa kehamilannya nanti. Mm-mm, Nanti kalau mm-mm. misalnya dia underweight, perlu kejar berapa gitu sampai dia trimester 3. Normal perlu kejar berapa, obes atau overweight perlu kejar berapa. Itu semua disusun untuk biar tahu, oh biar lahiran aku biar bisa stabil dan juga kebutuhan gizi anakku tercukupi, itu aku setidaknya perlu ngezanya segini ya gitu. Mm-mm, Normalnya segini ya gitu. mm-mm, Berarti aku nggak boleh nih kurang dari ini atau aku nggak mm-mm, boleh nih lebih dari ini kayak gitu. Kalau bisa di mm-mm. batasnya aja ya kayak gitu. Oke, oke. Menarik, menarik. Berarti boleh ya, tapi ya itu tadi tahu aja aktivitas mana yang perlu Mm-mm, dijalanin gitu kan, mana yang enggak. mm-mm. Jadi enggak yang bener-bener privilege buat mager kan Iya, enggak enggak kan? juga. Tapi nggak usah, Gitu. karena hamil berarti nggak usah ngangkat yang berat-berat juga atau apa, yang ekstrim Angkat juga nggak galon usah ya gitu. gitu. Galon enggak ya? Jangan ya. Nggak usah Gitu. dulu gitu. Oke, oke. Yang biasa-biasa aja. Sekarang aku mau ini deh tanya terkait mitos dan fakta ya, Oh, mungkin oke. terkait bumil kayak Mm-mm. gitu. Mungkin ada yang mau di-share gak sama Mas Rem? Nah, kalau mungkin aku mau nanya nih, kalau misalnya dari Mbak, mitos apa yang pernah Mbak dengar gitu soal Nggak mitos? boleh makan nanas. Oh, nggak dimakan nanas gitu. Mhm. Itu kan mitos, nggak Oh, tahu oke. sih mitos atau enggak, katanya. Katanya ya. Oke. Mhm. Terus selain itu ada lagi nggak mungkin? Biar kita Kata langsung bablas habis gitu kan. katanya kalau dengerin lagu klasik itu anak bisa cerdas. Oh, oke. Tapi itu agak di luar nutrisi ya gitu ya. Iya Oke. sih. Oke, mungkin saya sambil ini coba jawab aja ya gitu. Mhm, Kalau misalnya dari nanas itu mhm. ya, itu enggak sebenarnya gitu. Oke. Dan studi sebenarnya jelasin kalau sebenarnya tuh enggak ada masalah gitu. Orang Mhm. makan nanas, terus kejadiannya lahiran tetap fine-fine aja tuh ya nggak Oke. apa-apa gitu. Oke, oke. Cuman yang sering di-highlight orang itu adalah ketika ada kasus sebenarnya ibu hamil itu ngalami miscarriage Mhm. dan dia tuh pas lagi sering konsumsi nanas. Oke. Miscarriage terus dia konsumsi nanas, itu yang di-highlight sama orang-orang gitu kan. Terus kayak bilang nih, Mmm, "Wah, ini pasti gara-gara konsumsi nanas nih," kayak gitu kan. Wah, mhm. ini nanas nih pas. Nah, yang bikin itu makin kuat di masyarakat adalah kita tinggal di dalam budaya di mana testimoni itu jauh lebih kuat daripada evidence base. Iya, itu Indonesia. Itu Indonesia Bener. kan. Mhm. Nah, itu yang ngaruh besar sama, Bener, bener, bener. makanya fakta-fakta yang berusaha dipromosikan itu kadang tuh sulit untuk diterima oleh masyarakat gitu. Karena Oke.
mereka lebih milih nemuin apa yang mereka lihat di lapangan, bahwa oh ini ada nih kasusnya kayak gini, padahal itu cuman case by case aja, kayak kebetulan. Iya, Kebetulan. dan itu terjadi, dan itu mungkin cuma di satu orang aja kayak gitu. Oh ya, oke oke. Jadi belum tentu. Jadi sebenarnya Mm. tuh kalau makan itu makanannya nggak apa-apa. Nah Mm-mm. kalau misalnya makan yang lain nih, yang mungkin perlu diperhatikan itu Mm-mm. adalah makanan-makanan yang mentah, Mm-mm. raw, atau mungkin susu yang belum terpasteurisasi, karena itu hubungannya sama infeksi. Oh Karena kan ya. banyak bakteri atau apa kuman yang belum, ibaratnya perlu tubuh itu untuk halangi dulu. Tapi kan Heeh. karena kamu hamil Mm-mm. gitu ya Mm-mm. kan. Jadi kan sebenarnya emaknya itu kayak ngebagi gitu loh. Eh, Sel-sel tubuhnya tuh ngebagi dua, jadi ngejob desk gitu. Ada yang nyusun bagi anaknya dan jadi ada yang nyusun emaknya. oke. Nah, kalau yang biasanya makan biasa-biasanya tuh masih kayak misalnya mungkin sesuatu yang masih mentah atau setengah matang, masih fine-fine gitu. Mm-mm. Tapi ibu hamil itu jauh lebih rentan untuk terkena infeksi Mm-mm. kayak gitu. Karena kan dibagi ya kayak Oh iya gitu. ya. Makanya itu sesuatu yang raw apa segala macam itu perlu diperhatikan. Kalau bisa dikurangi. Dan mungkin sama beberapa jenis ikan di laut yang kandungan merkurinya itu banyak, itu yang kalau Contohnya? bisa dihindari. Contohnya mungkin bisa daging ikan hiu atau Mm-mm. makarel kayak gitu-gitu. Atau mungkin kalau misalnya pengen cerita banyak bisa coba cari di internet gitu kan. Mm-mm. Ikan yang kandungan merkurinya tinggi itu Tinggi. apa gitu. Mm-mm. Tapi bukan berarti, oh berarti semua ikan aku nggak boleh makan dong gitu. Boleh, ikan lele masih bisa, ikan nila masih bisa, kayak Oke. gitu-gitu kan. Mhm. Jadi nggak menutup kemungkinan kok gitu. Oh, itu tadi sih ya, paling hal-hal yang atau mungkin makanan yang mungkin bakterinya itu masih banyak karena imun dari ibunya sendiri juga masih lemah kali bisa dibilang ya. Iya, jadi Karena dibagi dua tadi, betul. Jadi itu lebih mudahnya, cara mudah lebih mudah. memahaminya tuh kayak gitu. Karena Hmm. memang fase kerentanan seseorang itu, terutama itu biasanya adalah ketika orang sakit, dan biasanya yang populasi biasa itu ibu hamil. Itu rentan banget eh, dengan infeksi atau semacam, atau apa yang kotor atau mudah terserang apa kayak gitu-gitu. Mm-mm. Jadi mudah, makanya kalau misalnya Mbak pernah nge-scroll atau pernah singkat lihat gitu kan, biasanya secara nggak sering muncul di permukaan sih kayak gitu. Ada mention soal biasa sanitasi tuh, Mm-mm. sanitasi pas masa Kamelan tuh pemerintah biasanya sering mention soal sanitasi, akses air bersih. Nah, itu hubungannya ke situ. Oke, Kayak gitu. Jadi oke. makanya biasanya ada penilaian untuk akses air bersihnya gimana sih gitu. Selain akses bersih, sanitasinya itu Mm-mm. gimana sih Heeh, gitu. bersih atau enggak seperti itu ya. Betul, lingkungannya bersih atau Tapi enggak kalau kayak Bumil tuh gitu. boleh minum kopi gak? Karena kan kopi kan kafeinnya tinggi. Nah, ini juga informasi dari mana ini? Oke. Kan Sering-sering nge-spill dengernya ya. Oh, nih, dengernya denger. ya gitu Mm-mm. ya. Jadi kalau sebenarnya kalau konsumsi kopi itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi di limit gitu. Mm-mm. Kalau misalnya kalau bisa sih nggak lebih dari 200 miligram untuk Oke. kadar kafeinnya. Kalau misalnya untuk pregnant woman ya kayak gitu. Mm-mm. Karena kan concernnya memang asupan kafeinnya ya itu yang kalau bisa nggak tinggi-tinggi banget gitu. Tapi kalau pertanyaannya, itu nggak boleh dong ibu hamil minum kopi? Boleh. Tapi Boleh ya? lebih ke sering nggak ibu minum kopi gitu kalau bisa hamil Heeh. gitu. Kalau Mm-mm. bisa nggak usah sesering mungkin gitu untuk si masa kehamilan, mungkin dikurangi dulu kopinya gitu. Oke, oke. Mm-mm. Karena kalau di kita nih ya, Optima lagi ada kerjasama nih. Oke. Kita disponsorin sama Kopi Kenangan. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya, para healthiest, jadi kita ada promo gitu ya. Jadi untuk linknya itu kalian bisa akses di link deskripsi video kita. Itu kita ada promo sampai 40%. Itu langsung diklik aja dan dapatkan promonya. Seperti itu. Tapi ingat untuk bumil-bumil di luar sana yang lagi nonton, jangan sering-sering. Ya, Iya, ya Mas ya? sesekali nggak apa-apa kayak Sesekali nggak gitu. apa-apa lah ya. Tapi jangan sering-sering gitu. Mm, Mm-mm. sebulan sekali lah ya. Boleh sesekali ya sambil mikirin, oh anaknya mau lahiran nanti di mana ya kayak gitu. Lah Bisa ya, sambil mikirin. biar agak sedikit fresh dikit gitu kan, Iya, barangkali lagi mumet iya betul. gitu. Nah dari Mas Reinhardt gitu ya, ada gak sih closing statement atau mungkin pesan nih untuk bumil-bumil di luar sana? Barangkali ada yang lagi nonton nih, gitu kan? Oke, mungkin ini ya, kalau misalnya asumsinya kalau misalnya ibu hamil bisa nonton ini, berarti kan ibu hamilnya bisa akses informasi kayak gitu kan. Hmm. Nah, kalau misalnya bisa akses informasi, itu bisa searching-searching juga, tapi
dari sumber-sumber yang lebih kredibel kayak gitu. Mhm. Kredibel mungkin bisa lakukan coba konsultasi gizi secara online kayak gitu. Itu bisa juga atau mungkin mau konsultasi ke dokter atau ke siapa yang lebih profesional itu juga Mhm. bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya bisa akses pastikan informasi yang kalian dapatkan terkait dengan ibu hamil Mhm. itu informasi yang kredibel. Mhm. Jangan mudah termakan oleh mitos kayak Mhm. gitu. Mhm. Jadi misalnya apa yang lewat di FYP mungkin ya, TikTok atau apa, For You Iya, iya, Page iya. gitu kan, atau homepage, Mhm. Explorer gitu, itu di cross check lagi Mhm. Mhm. gitu. Coba cari lagi apakah memang benar gitu nanas itu bisa nyebabin beresiko keguguran atau gimana Mhm. kayak gitu. Itu perlu di Mhm. cross check lagi. Tapi kalau misalnya sulit untuk kayak, "Ah, terlalu banyak informasi, Mas," gitu. Bisa konsultasi juga gitu. Konsultasi gizi kan online banyak kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau konsul bisa banget. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, di diet partner sendiri pun juga bisa konsultasi loh, konsultasi Mmm, gizi iya, gitu iya. ya, online, offline, tapi mostly online sih lebih. Mhm, Jadi teman-teman tuh bisa akses di mana aja gitu, bisa konsul di mana aja. Mungkin lagi di puskesmas atau mungkin teman-teman lagi ada kerja gitu kan, kemudian nggak ada waktu di rumah misalnya. Terus ya bikin ini aja janjian aja gitu sama register nutritionist kita tentunya. Dan oke, kebetulan oke. kan Mas Ren juga salah satu nutritionist juga di sini kan. Waduh, waduh, waduh. Jadi untuk bumil-bumil yang mungkin lagi nonton atau mungkin calon bumil gitu ya, atau yang nggak terbatas untuk bumil aja sih sebenarnya untuk Mhm. teman-teman semuanya yang kiranya mau ada konsultasi ya gitu terkait nutrisi gitu ya bersama register nutritionist kita yang ada di Diet Partner seperti itu. Oke, terima kasih Healthiest yang sudah menyimak ya pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan stay tune terus tentunya di Optimind Production karena kedepannya bakal banyak banget hal-hal kesehatan, edukasi kesehatan yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa like, share, dan juga subscribe supaya kamu tahu kalau kita ada video baru dan tentu saja boleh banget komen di bawah terkait apa sih topik kesehatan yang mau kita bahas seperti itu. Bye-bye!